Ya, oke deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Mas Andi. Oke, halo Mas, sekali lagi jumpa lagi Oke. setelah 6 bulan nggak ketemu. Oh iya, Akhirnya ketemu Alhamdulillah. ya. Alah, ketemu secara virtual kita ya. Gimana kondisi di sana? Alhamdulillah, baik-baik saja di sini Banjarmasin. Kita kan udah melewati yang namanya masa apa namanya ya, karantina wilayah gitu ya. Hmm? Nah, sekarang udah mulai bisa keluar-keluar rumah lah, tapi tetap ya harus mematuhi protokol yang ada. Hmm. Ya nggak seluas di Taiwan lah. Taiwan kan aman nih. Nah, Alhamdulillah. Ya, Taiwan apa namanya? Tapi ya Taiwan belum belum lepas sih sebenarnya karena memang setiap hari kasusnya masih ada, itu pun kasusnya kasus impor. iya makanya gas impor itu. Ya. Kemarin kan sempat minggu-minggu terakhir tuh Februari Hmm. yang pas pecah, yang pas outbreak corona kan di Taiwan. Betul, Ya itu betul, tadi kan betul. intinya itu kan kasus impor ya kan, Betul, impor, betul. dan secara umum ya Taiwan bisa dikatakan safe lah dari corona, ya kan? Ya. Salah satu Oke negara deh, terbaik, salah satu negara terbaik yang menangani corona. iya betul. Itu ada beritanya kemarin saya Betul. lihat di televisi. Oke Mas Andi, kita mulai aja ya, Boleh, ngobrol-ngobrol boleh, bareng boleh. ya. Ini sebenarnya ngobrol aja sih, ngobrol kayak ngobrol ini biasa, cuman kita live kan di Facebook. Ya Siap. biar obrolan kita ini banyak yang bisa akses kan, atau mereka ada Hmm. yang terinspirasi, termotivasi mengikuti jejak langkah Mas Andi gitu kan. Oke. Oke. Mas Andi kan ini mahasiswa PhD ya, PhD Betul. student sekarang kan. Ya, Nah, secara general apa sih yang Mas Andi teliti nih di Taiwan? oke. Pertama-tama, sebelumnya saya perkenalkan teman-teman semua yang menonton acara ini. Nama saya Andi Azhar. Saya aslinya, saya lahir besar di Lampung. Saya orang Jawa. Cuma sekarang kalau di Indonesia saya berhome base atau mengajar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Taiwan. Saya sudah sejak tahun 2013, jadi saya S2 di Taiwan. 1,5 tahun saya S2-nya, kemudian selesai saya pulang menjadi dosen 2 tahun, dan 2016 saya kembali lagi ke Taiwan untuk melanjutkan studi doktor Oke. saya sekaligus menjadi dosen di Asia University. Kebetulan Uh, saya juga berkarir di sini. Ini karir yang tidak disengaja sebenarnya. oke. Jadi alhamdulillah saya menjadi dosen di 2 universitas dan menjadi guru di 2 sekolah menengah atas seperti itu. Oke, Nah, alhamdulillah. Ini uh, keren ini, keren, super keren ini. nah saat ini saya studi doktoral PhD di bidang business administration. Uh, Oke, apa namanya riset saya tentang halal sustainable halal food supply chain management. Jadi saya meneliti tentang supply chain makanan-makanan halal kaitannya dengan nanti dengan sustainabilitas seperti itu. Suaranya off, Mas? Suaranya, suaranya off mic-nya. Nggak kedengeran, Mas? Belum kedengeran suaranya? cek, cek. Oke, oke, kedengeran. Oke, oke. Mas Andi, tadi kan S2-nya di Taiwan gitu kan. Betul. Nah, kenapa sih mau balik lagi ke Taiwan? Kenapa nggak kayak orang mau ke Eropa, ke UK, Australia? Ini malah anti mainstream kayaknya nih. Oke, Nah, yang pertama alasan kenapa saya kembali ke Taiwan. Yang pertama, uh, tempatnya nyaman. Apa namanya? Taiwan itu gini, ranking pendidikannya itu tidak jauh-jauh banget, tidak jatuh-jatuh banget seperti negara Asia lainnya. Kita tidak terlalu jauh dengan Jepang, Singapura dan sebagainya. Kita cukup tinggi dalam beberapa bidang, terutama kaitannya dengan bidang science. Taiwan masih cukup diperhitungkan dengan biaya hidup yang cukup terjangkau menurut saya. Kenapa? Untuk sekelas kota-kota besar di Taiwan, itu menurut saya biaya hidupnya jauh lebih murah dibanding hidup di Jakarta. Jadi oh gitu ya. nah ini yang membuat saya salah satu yang kenapa saya kembali lagi ke Taiwan. Udah pendidikannya bagus,
kampus-kampusnya juga terakreditasi internasional. Sebagai contoh di kampus saya, College of Management, itu kita sudah terakreditasi AACSB. Ini kan Wow, apa itu Mas? AACSB itu akreditasi dunia khusus untuk Oke. college atau school of management. Di dunia itu Oke. hanya Wow. 5% universitas di dunia dari seluruh kampus di dunia yang terakreditasi AACSB. Nah, di Taiwan, Hmm. hampir setiap kampus yang memiliki School of Management itu sudah terakreditasi AACSB. Ini kan satu bukti bahwa pendidikan di Taiwan itu serius gitu dalam hal menjaga mutu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biaya hidup. Seperti yang saya bilang tadi, untuk biaya hidup itu memang tergantung lifestyle kita, memang benar sesuai dengan lifestyle. Tapi bagi teman-teman yang ketika S1 di Indonesia itu sudah merantau, seperti saya waktu S1 saya di Jogja, itu sudah terbiasa dengan hidup susah. Dengan hidup misalkan pas-pasan 1 juta sampai 1.500.000 setiap bulan. Dan alhamdulillah di Taiwan itu bisa hidup dengan biaya segitu. Dengan catatan kita masak sendiri. Seperti itu. Jadi sangat terjangkau biaya hidupnya. Memang kalau kita mau bicara biaya hidup di kota Taipei sebagai ibu kota memang agak lebih mahal karena itu ibu kota ya, kota metropolitan lah sama dengan Jakarta. Tapi menurut saya kalaupun hidup di Taipei itu menurut saya masih plus minus hampir sama dengan hidup di Jakarta. Jadi tidak terlalu mahal untuk hidup di Taiwan. Yang ketiga, alasan saya memilih kembali ke Taiwan yang ketiga adalah beasiswa. Taiwan menyediakan banyak sekali beasiswa, baik itu pemerintah maupun beasiswa kampus. Memang beasiswa pemerintah Taiwan itu terbagi hanya menjadi dua. Yang pertama, beasiswa Kementerian Pendidikan, Ministry of Education. Itu jumlahnya sekitar 30 kursi se-Indonesia. Nah, ini ini S1, S2, S3 nanti kita bisa bicara lebih dalam. Yang kedua, beasiswa Ministry of Science and Technology dari Taiwan. Itu slotnya kalau saya tidak salah hanya 5. Ini untuk studi doktoral. Nah, selain beasiswa ini, kampus-kampus di Taiwan juga menyediakan puluhan beasiswa baik itu tipe A, B, C kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Jadi sangat punya peluang sekali untuk kemudian kita meraih studi di sini dengan beasiswa seperti itu. Nah, yang keempat, itu jarak antara Indonesia dengan Taiwan itu tidak terlalu jauh. Kalau kita naik pesawat direct ya sekitar 4,5 sampai 5 jam lah. Jadi kita kangen atau kita ingin pulang itu tidak jauh-jauh sekali. Tahun lalu bapak saya kebetulan sakit, beliau terkena stroke. Jadi hari itu juga saya bisa langsung pesan, bisa langsung kembali ke Indonesia. Jadi karena saking dekatnya, saya nggak kebayang misalkan saya di Eropa, saya harus menunggu berhari-hari kadang atau kadang biaya tiket yang mahal. Tiket untuk penerbangan Jakarta ke Taipei itu saya pernah dapat tiket paling murah itu 1.600.000 sekali terbang. 1.600.000. Jadi kalau teman-teman mau pulang tiap semester pun tidak ada masalah. Bahkan beberapa teman yang kuliah di sini itu mengatakan begini. Ada teman-teman yang dari Medan bilang begini, saya lebih senang kuliah, saya senang kuliah di Taiwan karena setiap semester bisa pulang dibanding waktu kuliah di Jogja. Saya bilang kenapa? Waktu di Jogja saya dari Jogja ke Medan kalau balik kampung itu bisa berjuta-juta. Nah kalau di Taiwan, bahkan di Taiwan itu kalau kita pas lagi beruntung naik AirAsia, karena AirAsia itu dari Taiwan, Malaysia terus ke Medan, itu bahkan cuma bisa dapat PP itu tiketnya cuma 2 juta. 2 juta PP. 2 juta PP. Jadi sangat affordable lah bagi kita orang Indonesia kalau mau lanjut studi di Taiwan. Nah, alasan-alasan lain ya kita mungkin bisa disebut seperti tempatnya nyaman, tempatnya aman gitu loh. Taiwan adalah negara teraman kedua di dunia. Sebagai pengalaman, istri saya pernah kehilangan HP 2 minggu, alhamdulillah HP-nya kembali lagi. Terus kemarin ada teman di kampus itu satu dompet hilang semua. Di situ isinya ARC, NHI, ATM dan sebagainya, semua hilang di taksi. Dia sudah sempat hopeless selama 2 minggu. Kemudian dia akhirnya bikin ARC lagi, ternyata tiba-tiba dia ditelepon sama pihak kantor polisi di kota Taipei. Ditelepon mengatakan bahwa ada yang mengembalikan dompet dia, ada yang menemukan dan dikembalikan. Nah ini salah satu contoh
kenapa saya memilih kembali lagi ke Taiwan. Karena tempatnya aman, nyaman bagi teman-teman perempuan yang apa namanya kalau di Indonesia khawatir pulang tengah malam, alhamdulillah di Taiwan di sini kita sangat aman, CCTV ada di mana-mana, polisi berpatroli setiap beberapa saat, beberapa jam. Jadi apa namanya kita merasa safe lah untuk tinggal di sini seperti itu. Tempatnya nyaman, bersih, apa namanya disiplin. Nah mungkin sedikit yang minus adalah makanannya mungkin agak flat. Nah ini mungkin apa namanya yang teman-teman yang apa namanya yang baru pertama kali ke Taiwan sedikit agak shock culture karena apa namanya merasakan kalau di Indonesia masakannya kaya dengan bumbu, kaya dengan rempah-rempah. Nah, masakan Taiwan itu bumbunya cuma bawang putih sama minyak zaitun sama mungkin Nah, tambahannya adalah jahe. Jadi apa namanya rada-rada hambar seperti itu Mas. Demikian. oke. Ini kan Mas kan beasiswa kampus nih ya, beasiswa dari Betul, kampus Asia U ya. betul, betul. Ya. Kenapa sih Mas milih beasiswa kampus Mas nggak kayak beasiswa mainstream aja? Kan ada beasiswa Australia Award gitu kan, atau ada beasiswa pemerintah Taiwan gitu kan. Kenapa Hmm. Mas? Oke, kenapa saya memilih beasiswa kampus? Yang pertama, peluangnya lebih besar. Saya sadar, Oke. saya bukan apa namanya punya TOEFL yang bagus. TOEFL saya tidak sampai 560. TOEFL saya hanya di kisaran Oke. 530, 540. Jadi tidak terlalu tinggi banget lah. Kalau saya harus Oke. bersaing dengan teman-teman yang mendapatkan beasiswa pemerintah. Yang kedua, apa namanya nilai saya juga ya kalau boleh dikatakan cukup, kalau dikatakan excellent ya tidak sampai seperti itu mungkin. Jadi apa namanya saya sadar diri bahwa untuk meraih beasiswa pemerintah mungkin mungkin saya bakal bisa dapat, cuma sepertinya butuh effort yang lebih karena persaingannya ketat sekali. Nah, kenapa saya daftar beasiswa kampus? Peluangnya lebih banyak. Kenapa? Karena setiap kampus biasanya menyediakan slot untuk beasiswa itu sebanyak 10 sampai 20 kursi. Bayangkan di Taiwan itu ada 153 universitas dan semuanya menyediakan beasiswa, baik itu S1, S2 maupun S3. Jadi kalau teman-teman mau apply, jangan mindsetnya jangan terus apa namanya mengejar beasiswa pemerintah doang. Carilah beasiswa kampus. Memang sedikit. Kalau saya akui memang sedikit beasiswa kampus jumlahnya. Mungkin sekitar seperempatnya dari beasiswa pemerintah Taiwan atau mungkin setengahnya dari beasiswa pemerintah Taiwan. Tapi insya Allah itu sudah cukup untuk kita hidup selama studi di sini. Kebetulan saya juga bawa istri dan istri juga beasiswa kampus. Jadi Oh, keren. saya sama istri itu sebenarnya ketemu di Taiwan. Kami tidak kenal sebelumnya, Wah. kami sama di Taiwan S2. Selesai di akhir studi kami sepakat untuk melanjutkan jenjang pernikahan. Kemudian sama-sama S3 kita juga beasiswa kampus juga. Jadi kami saya dan istri sejak S2 dan sampai dengan S3 itu studi itu dengan beasiswa kampus. Alhamdulillah kalau ditanya apakah cukup, insya Allah cukup. Alhamdulillah hari ini kami memiliki 2 orang putri kembar yang baru lahir dan insya Allah sedikit-sedikit kami bisa nabung walaupun dengan ya tidak banyak, tapi insya Allah itu bisa apa namanya kami gunakan untuk membesarkan anak di sini. Yang kedua apa namanya selain itu kalau kita beasiswa kampus itu kita masih boleh untuk bekerja sampingan atau part time. Nah ini yang teman-teman perhatikan. Bagi teman-teman yang menerima beasiswa pemerintah Taiwan, setahu saya di sana ada klausul dilarang untuk bekerja part time. Jadi ada perjanjiannya antara pemerintah Taiwan dengan penerima beasiswa bahwa si penerima beasiswa dilarang untuk bekerja part time. Jadi disuruh fokus untuk belajar. Nah, apabila kita menerima beasiswa kampus, maka teman-teman boleh bekerja semaksimal 20 jam seminggu untuk bekerja part time. Dan ya insya Allah kalau teman-teman apa namanya kalau kita mau memaksimalkan 20 jam itu insya Allah sebulan itu lebih dari cukup lah. Bahkan kalau saya boleh katakan insya Allah itu lebih besar dari yang penerima beasiswa pemerintah. Jadi kalau kita mau kerja di sini 20 jam seminggu berarti 80 jam sebulan atau kalau ada tambahan lembur, insya Allah itu gaji yang kita terima itu justru lebih besar daripada biaya hidup atau stipend yang kita terima dari pemerintah Taiwan seperti itu.
Oke deh. Wow, keren banget nih. Suami istri dapat beasiswa ya, awardee, terus mengurus anak yang kembar lagi. Mas, dari beasiswa itu apa saja sih Mas yang mereka cover Mas? Mungkin boleh Oke, di-share apa aja item-itemnya. oke. Jadi beasiswa kampus itu ada beberapa tipe ya. Pertama tipe A, tipe B, tipe C. Nah, saya bicara tentang tipe A Hmm. dulu. Kalau tipe A itu mencakup pertama tuition fee atau biaya SPP. Nah itu biasanya tergantung kampus, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Seperti saya, kalau saya di Asa University itu mengcover 3 tahun untuk beasiswa PhD, istri saya di cover 4 tahun untuk beasiswanya. Yang kedua, kita selain di cover untuk tuition fee-nya, kita juga di cover biaya dormitory atau asrama. Jadi kita gratis asrama Ya. selama masa beasiswa. Yang ketiga, kita mendapatkan biaya hidup atau stipend atau living cost. Nah, jadi Hmm. setiap bulan kita akan nerima, kalau di Asia University kita nerima sekitar 6.000 NT atau kalau dirupiahkan sekitar 3 juta rupiah. Istri saya di kampusnya istri saya itu setiap bulan dia nerima 10.000 Taiwan dolar atau sekitar 5 juta seperti itu. Jadi karena saya sama istri S2-nya bareng di satu kampus, cuma S3-nya istri di kampus lain karena jurusannya lebih spesifik seperti itu, Mas. Nah, itu tipe A. Untuk apa namanya? Ada stipendnya. Nah, untuk tipe B itu biasanya bebas SPP. Nah, apa namanya? Kita hanya tidak mendapat apa namanya stipend atau living cost. Jadi living cost-nya kita sendiri. Nah, itu biasanya ditutupi dengan kita bekerja part-time. Waktu S2, istri dapat beasiswa full, saya kebetulan dapat beasiswa yang parsial tipe B. Sehingga saya harus bekerja part-time untuk mencukupi biaya bulanan saya. Alhamdulillah dengan bekerja ya apa aja lah yang penting halal kerja di sini, kerja di restoran, kerja di apa namanya, jadi sales dan sebagainya. Alhamdulillah saya nggak dapat stipend, tapi saya bisa sedikit-sedikit nabung justru malahan, alhamdulillah. Nah, untuk yang Oke. tipe C, untuk yang tipe C ini apa namanya teman-teman itu masih dibebankan SPP sebesar 50%. Jadi kalau misalkan biaya SPP di sini sebesar 25 juta, nah setiap semester teman-teman masih harus membayar sekitar 12,5 juta. Seperti itu tipe C. Nah, bagaimana mendapatkan tipe A, tipe B, tipe C? Kita tidak bisa milih. Karena tipe A, tipe B, tipe C itu ditentukan oleh Dewan Komite dari tiap-tiap universitas. Di mana Dewan Komite ini akan menyeleksi dari seluruh berkas yang masuk berdasarkan aplikasi yang ada. Kemudian, apa namanya, di ranking nantinya. Jadi seleksi itu ada beberapa Oke. tingkatan. Pertama tingkatan universitas, kemudian dari universitas turun ke fakultas, dari fakultas turun ke jurusan. Nanti di akhir dari jurusan kemudian balik lagi ke universitas. Nah di sana ada sidang akhir, di sanalah kemudian akan di ranking berdasarkan nilai seleksinya. Nah di sana akan ada apa namanya ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah disitulah kemudian kita akan atau pihak kampus atau pihak komite beasiswa akan menentukan siapa yang akan mendapatkan tipe A, siapa akan mendapatkan tipe B dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Oke, menarik sekali Mas ya. Mas, saya izin sebentar, saya ngambil charger. Ini mau habis baterainya. Bentar. Ya, ya, oke. Okay. Oke, kita balik Mas. Oke. Okay. Ya, lanjut. Terus gini Mas, itu kan menarik sekali tuh fasilitas yang didapatkan, pengalaman apa namanya hidup di Taiwan ketika S2 di sana, dan sekarang S3. Nah, itu kira-kira apa saja sih Mas bagi calon ini pemburu beasiswa yang harus disiapkan sejak dini Mas? Oke. Okay. Yang perlu teman-teman persiapkan adalah yang pertama itu adalah kemampuan berbahasa. Nah ini modal dasar nih kalau saya katakan ini modal dasar yang harus teman-teman miliki. Jadi usahakan bagi teman-teman yang memang mau studi lanjut di Taiwan itu
kuasai bahasa Inggris semaksimal mungkin. Ya kalau saya mau mengatakan apa namanya TOEFL itu minimal, TOEFL ITP itu minimal 500 lah. Itu sudah paling minimal sekali. Jangan kalau untuk PhD jangan di bawah 500 karena kalau apply PhD dengan TOEFL di bawah 500 ini agak sedikit apa namanya biasanya beasiswanya di tipe C atau tipe B. Jadi usahakan sekali teman-teman TOEFL-nya di atas 500. Itu yang pertama, bahasa Inggris kuasai betul. Yang kedua, apa namanya yang menjadi yang harus teman-teman persiapkan adalah apa namanya rancangan ya. Kalau bukan proposal sebenarnya, rancangan gambaran apa yang teman-teman akan lakukan selama di sini. Taiwan ini cukup mudah sebenarnya dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya. Kalau negara-negara Eropa atau negara-negara lainnya itu biasanya mereka apa namanya mensyaratkan adanya proposal penelitian. Nah, Taiwan itu tidak mensyaratkan itu. Taiwan tidak mensyaratkan adanya apa namanya proposal penelitian. Tapi yang ada adalah statement of study plan. Jadi kita mau ngapain nih selama studi? Kira-kira gambarannya mau ngapain aja. Jadi bikinlah atau buatlah statement of study plan sebagus mungkin seperti itu.